Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah SAW yang menerima risalah ketika beliau wafat. Ketika beliau wafat, maka tentu terputuslah wahyu yang disampaikan oleh Allah. Dan kemudian risalah itu dilanjutkan oleh, kita tahu semua, Khulafaur Rasyidin. 4 orang khilafah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Keempat-empatnya ini benar manusia unggul yang tiada taranya dibandingkan dengan kita-kita sekarang ini. Dan keempat-empatnya itu komit untuk melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Kemudian setelah keempat-empatnya selesai masa jayanya, artinya setelah mereka meninggal, maka kepemimpinan umat Islam itu diambil alih oleh dinasti Umayyah. Si Umayyah itu ya bergeser antara tahun 661 lah. Kira-kira selama 100 tahun dinasti ini memerintah. Di tangan mereka lah perkembangan agama Islam. Nah, kemudian setelah 100 tahun ini mereka pun hilang dari percaturan karena mereka digantikan oleh Bani atau dinasti Abbasiyah. Ini semua sudah kita tahu dari pelajaran kita selama di sekolah. Tapi ada hal yang perlu kita pahami, bahwa di masa Bani Umayyah ini, itu kemajuan Islam itu lebih pada kemajuan yang bersifat keagamaan, yaitu lahirnya berbagai macam ilmu-ilmu fikih, ya, imam-imam yang kita kenal, ada 4 imam: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, adanya pada masa-masa Bani Umayyah ini. Jadi kemajuan Islam ditandai dengan kemajuan dari perkembangan pemikiran keislaman. Kemudian di Bani Abbasiyah ini kemajuannya lebih pada ilmu pengetahuan. Maka lahirlah berbagai macam tokoh, Ibnu Sina, kemudian banyak tokoh-tokoh ilmu pengetahuan pada masa itu semua lahir pada Bani Abbasiyah. Sehingga andaikan kedua ini dipadukan, Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah, tentu benar-benar merupakan suatu bentuk yang sempurna. Tapi sayangnya mereka bergantian. Dan setelah masa kejayaan kedua dinasti ini, terjadilah kemunduran umat Islam. Nah, ini era kemunduran umat Islam. Itu banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah setelah Bani Abbasiyah ini kemudian masuk kepada masa era perang salib, di mana umat Nasrani begitu gencarnya memerangi umat Islam, sehingga umat Islam itu banyak yang terbunuh. Buku-buku kepustakaan Islam semuanya dibakar, sehingga era ini era gelap daripada kejayaan Islam. Ditambah lagi dengan sifat kaum muslimin sendiri, ya, yaitu timbul kejumudan, ya, merasa diri sudah cukup, ya, sudah akan masuk surga besok saja. Kemudian pintu ijtihad ditutup. Nah, inilah pangkal balanya terjadi kemunduran di dalam dunia Islam. Kemudian timbul fanatisme terhadap mazhab.
orang begitu menuhankan imam-imamnya, ya. Sehingga tidak ada lagi terbuka peluang untuk berpikir di kalangan umat Islam, ya. Pintu ijtihad saya sudah ditutup. Belum lagi kemudian adanya krisis di bidang sosial. Orang sudah tidak lagi memperhatikan orang miskin, anak yatim, ya. Kemudian tidak lagi memikirkan tentang pendidikan. Yang tumbuh pada masa ini adalah aliran-aliran tasawuf, tarikat-tarikat yang semata-mata itu bukan untuk sekedar mengingat Allah, tetapi untuk menyelamatkan dirinya, seakan-akan bahwa dengan cara tasawufnya itu dia tinggalkan dunia, maka dia akan pasti masuk surga. Dunia ditinggalkan, perjuangan ditinggalkan. Inilah masa-masa kemunduran Islam pada waktu dahulu. Nah, kemudian setelah masa gelap itu muncullah titik terang dengan munculnya para tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Ya, seperti yang ada banyak, tetapi yang populer adalah Ibnu Taimiyah dengan akidah dan ilmu tauhidnya, Jamaluddin Al-Afghani dengan pengembangan modernisasinya, Muhammad Abduh dan Said Rashid Ridha dengan tafsir Al-Manarnya. Ini flashback ringkas saja dari perkembangan dari pemikiran umat Islam zaman dahulu. Kenapa saya tampilkan ini? Ada kaitannya bahwa di Indonesia pun terjadi kemunduran yang sama dalam pemahaman orang, pemikiran orang tentang Islam. Sama saja. Di Indonesia terjadi pengkultusan, terjadi animisme, dinamisme, kurafat syirik berkembang, tahyul berkembang. Maka kemudian saya ingin coba dekatkan ini ke Muhammadiyah, ya. Pada masa dahulu ada seorang pemuda bernama Darwis. Dia pergi merantau, bukan merantau, naik haji ke Mekah. Maka dia bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran empat orang ini, Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Said Rashid Ridha. Bersentuhan dia dengan pemikiran-pemikiran mereka, pemikiran pembaharuan. Maka sang pemuda yang bernama Darwis itu sekembalinya ke Indonesia, itulah dia mengembangkan Muhammadiyah, dan beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu kaitannya apa yang terjadi di dunia keislaman secara umum dengan apa yang ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya Kiai Haji Muhammad Dahlan itu tidak pergi sendiri ke Mekah. Hasyim Asy'ari, pendiri NU pun juga ke Mekah dan bersentuhan dengan keempat pemikiran ini. Cuma bedanya kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pengembangan keislamannya itu bersentuhan banyak dengan kebudayaan, sehingga banyak hal-hal budaya yang mewarnai pemikiran-pemikiran Hasyim Asy'ari. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih banyak bersentuhan dengan masalah-masalah pendidikan sosial, sehingga terbentuklah pola mereka yang berbeda. Nahdlatul Ulama dengan budayanya, Muhammadiyah dengan pendidikan, kemudian sosialnya. Nah, ini nanti akan saya coba tarik itu kepada materi kita hari ini. Maka kalau kita lihat dalam skop Muhammadiyah yang Indonesia, kita tinggalkan ya yang tadi itu Muhammad Abduh, kita tinggalkan semua, kita ke Indonesia. Muhammadiyah itu mempunyai versi tersendiri tentang pembaharuan. Apa? Yaitu yang dikenal dengan pembaharuan dengan cara tajrid dan tajdid.
Kalau tajrid itu pembaharuan yang mempunyai arti memurnikan, ya, purifikasi, memurnikan. Apa yang dimurnikan? Yang dimurnikan adalah akidah, kemudian ibadah, terutama ibadah mahdoh, ya, ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang nyata seperti sholat, puasa, itu mahdoh. Nah, tajrid juga berupaya untuk melawan bid'ah, yaitu hal-hal yang mengada-ngada di dalam ibadah. Itu dilawan dengan cara tajrid. Ada lagi konsep yang kedua, yaitu tajdid. Tajdid adalah pembaharuan yang bersifat modernisasi. Apa yang dimodernisasikan? Apa yang dirubah? Yang dirubah adalah muamalah. Jadi tata cara kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan duniawiyah atau muamalah duniawiyah, inilah yang diperbaharui, yang dimodernisasi. Jadi ada dua ujung tombak pembaharuan menurut versi Muhammadiyah, tajrid dan tajdid. Nah, kemudian yang kedua kita masuk pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Versi Muhammadiyah, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak dilakukan dengan peperangan, tidak juga dilakukan dengan kekerasan, hujatan, kebencian dan sebagainya. Tetapi apa? Amar ma'ruf nahi munkar menurut Muhammadiyah dilakukan dengan cara yang menggembirakan, tanpa kekerasan. Kemudian dengan cara membebaskan kebodohan dan kemiskinan. Itu amar ma'rufnya, nahi mungkarnya. Kemudian dakwah bil hal, dakwah dengan cara melakukan langsung dengan perbuatan. Tidak hanya omong-omong kata Pak Prabowo. Bil hal, dengan amal perbuatan. Kemudian dakwah dengan amal usaha. Nah, ini yang tidak dimiliki orang-orang lain. Dakwah kita melalui amal usaha. Amal usaha kita apa? Sekolah, rumah sakit, panti asuhan, kemudian kegiatan ekonomi dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada dakwah keseluruhan. Muhammadiyah tidak ingin terlibat dalam politik praktis dan tidak ingin terpenjara secara politik. Nah, yang begini pola-pola yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kalau dikatakan pembaharu, maka dia melakukan pembaharuan itu dalam 4 bentuk. 4 bentuk. Pertama, pembaharuan pemahaman agama. Bukan agamanya yang diperbaru-barui, ditambah-tambah, tidak, tapi pemahaman orang terhadap agama. Kalau pemahaman itu wajib diperbaharui. Kalau tidak diperbaharui pemahaman itu, maka dia akan persis sama seperti yang dulu, padahal persoalan sudah berbeda. Kemudian pembaharuan intelektual, pemikiran-pemikiran, dan pembaharuan sosial. Nah ini, jadi kalau Muhammadiyah kemudian banyak sekolah-sekolahnya, universitasnya, kemudian lembaga-lembaga ekonominya, ya karena kaitannya dengan ini, pola pembaharuan menurut Kiai Ahmad Dahlan seperti itu. Kemudian yang diperbaharui adalah moral dan mental manusia. Nah, ini namanya evolusi moral. Dengan moral yang baik itu insya Allah negara akan menjadi baik. Tapi kalau moral tidak baik, maka akan runtuhlah negara itu. Ini yang diemban oleh Muhammadiyah. Nah, kita sedikit menyinggung tajrid. Tajrid yaitu pemurnian atau purifikasi. Pengembalian ajaran agama Islam pada sumber yang asli, Quran dan As-Sunnah yang sahih, khususnya dalam akidah dan ibadah mahdoh. Nah, tidak semuanya akidah dan ibadah mahdoh. Mungkin akan berbeda sedikit dengan kawan-kawan yang lain. Hampir semuanya dipurifikasikan
termasuk fikih-fikihnya dipurifikasikan, muamalahnya dipurifikasikan. Kalau kita lebih kepada yang dua itu. Dan untuk tajdid itu sifatnya adalah pembaharuan, restorasi, modernisasi, dan pencerahan. Kata-kata pencerahan ini yang kita dengar pada dekade terakhir ini. Kenapa harus ada tajdid, pembaharuan itu? Karena yang namanya penafsiran terhadap agama itu tidak boleh mutlak. Tidak akan pernah mutlak dia. Kenapa? Berbeda orang akan berbeda menafsirkan. Berbeda zaman akan berbeda penafsiran. Berbeda persoalan akan berbeda penafsiran. Itu realita. Dan kenapa harus tajdid? Agar supaya agama yang kita pahami itu, yang kita miliki, kita amalkan itu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi membumi, bukan agama tergantung di langit, persoalan hidup ada di bumi, tidak nyambung, bukan begitu. Tapi harus menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian mengantisipasi perkembangan kultur dan budaya yang perkembangannya sangat pesat, teknologi sangat pesat. Sistem digital sekarang ini kalau kita antisipasi dan kita tidak jawab dengan nilai-nilai agama yang tepat, maka akan ditinggalkan orang agama karena tidak bisa menjawab persoalan-persoalan digital dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya tajdid dalam kehidupan kita, dan Muhammadiyah sudah tepat, sudah benar membawa konsep tajdid di dalam kehidupan kita. Tinggal kita lagi berusaha untuk bisa memahaminya dan mencoba mengaplikasinya dalam kehidupan kita. Ya, ini sekedar pengantar dari saya. Kemudian Ustadz Mizan yang saya hormati, kita tahu bahwa untuk bisa kita memberlakukan atau menerapkan, mengaplikasikan apa yang tadi dibicarakan tentang tajdid dan tajrid, maka tentu harus ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan kita sadari bahwa seluruh kegiatan gerakan daripada Muhammadiyah itu tidak berada pada pengurus daerah, tidak pada pimpinan daerah, tidak pada level daerah, tapi harus berada pada level akar rumput daripada Muhammadiyah. Akar rumput itu ada di mana? Ada di ranting-ranting Muhammadiyah. Maka oleh karena itu, untuk bisa kita menerapkan konsep-konsep yang besar dari Muhammadiyah ini, ranting-rantingnya harus dipersiapkan. Saya akhiri dengan semoga bisa bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.